Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam, para segala pemberi nikmat dan karunia yang tak terhingga jumlahnya kepada kita. Zat yang menakdirkan segala sesuatu penuh dengan hikmah dan pelajaran yang berharga. Zat yang maha menguasai segala isi langit dan bumi di antara keduanya. Zat yang maha mengetahui baik yang gaib maupun yang nyata. Zat yang maha hidup lagi kekal terus menerus mengurus seluruh makhluknya. Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berlapaskan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Segenap keluarga, sahabat dan para pejuang yang telah gigih berjuang serta pengikutnya yang istiqamah menegakkan sunnahnya hingga akhir zaman. Bapak, Ibu, saudara dan saudari, para pendengar dimanapun Anda berada. Tema tausiah kita kali ini adalah ikhtiar orang beriman dalam menghadapi wabah virus 19 atau COVID-19 atau virus corona yang sedang mewabah dunia saat ini. Wabah yang saat ini mendunia, yaitu menjakitnya virus corona, merupakan musibah dan keprihatinan kita semua. Puluhan ribu korban terdampak virus ini, ribuan lainnya meninggal di 100 lebih negara di dunia ini. Yang pertama dan utama yang harus kita lakukan dalam menghadapi ini adalah, yang pertama adalah bahwasanya semuanya kita kembalikan kepada Allah Sang Pencipta yang maha segala-galanya. Yang Allah yang telah menciptakan semua makhluknya, baik yang besar maupun yang kecil, yang baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Maka sikap yang pertama kita ambil dalam menghadapi wabah atau musibah ini adalah kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selagi seraya berucap allazina iza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Hai orang-orang yang beriman, hai orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kepada kami dan kepadanya lah kami kembali. Bapak, Ibu, saudara dan saudari, para pendengar dan para pemirsa dimanapun Anda berada, maka sesungguhnya lah kita tidak bersedih dalam menghadapi musibah yang cukup mengkhawatirkan kita ini, yang cukup membuat kita resah. Namun semua itu, kalau kita resah, janganlah berlebihan dalam kegelisahan kita, dan janganlah berputus asa dalam sebab ini, sebab semuanya memang hanya milik Allah, termasuk wabah ini wabah yang merabak seluruh dunia ini merupakan musibah bagi kita semua dan akan menjadi pelajaran yang akan kita upayakan mengantisipasinya dan mengantisipasinya dengan segera dan tepat. Adapun secara akidah,
kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hadirin dan pemirsa dimanapun Anda kita berada. Begitu kita menghayati bahwa segala urusan kita di muka bumi ini semuanya berlangsung di atas dunia ini adalah atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taghabun ayat 11, "Ma asabat pun musibah illa biiznillah." Tidak ada sesuatu pun musibah yang menimpa seseorang kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat lain Allah juga mengatakan bahwasanya pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahuinya apa yang di daratan dan apa yang ada di lautan. Begitu kata Allah pada firman Allah yang lain. Berkaitan dengan ayat yang barusan kita baca ini, bahwasanya baik fikih maupun syariah dalam kitab tafsir menjelaskan bahwa ayat yang agung ini menjelaskan ilmu Allah yang menyeluruh, bahwa Allah mengetahui bukan hanya mengetahui yang gaib dan yang nyata saja, tetapi tiada sehelai daun pun yang gugur dari pohon, darat, laut, kota, desa, dunia, akhirat kecuali Allah mengetahuinya. Termasuk kita, tidak ada sebutir biji pun yang jatuh dalam kegelapan bumi ini. Bukan tanaman, manusia, daratan, maka akan di atas segala izin Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, kalau di antara kita ada yang mendapat musibah, sakit atau terkena virus ini, semoga segera Allah sembuhkan itu semua. Tidaklah seberapa, karena hanyalah musibah dunia. Justru yang musibah yang paling terbesar dan berbahaya di dunia akhirat adalah musibah agama. Ya, ini manakala kita sungguh-sungguh enggan lagi sholat berjamaah di masjid, malas bertadarus Al-Quran, berat sholat malam, kikir bersedekah di jalan Allah, takut berjuang di jalan Allah, serta jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat, para pendengar dimanapun Anda berada, maka ikhtiar yang kedua yang kita lakukan adalah sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa iza sami'tum ta'un, dan apabila kamu mendengar penyakit ta'un yang menular, maka yang pertama, andai kata kita berada di dalamnya, maka janganlah kita memasuki, janganlah kita keluar dari negeri itu, atau janganlah kita keluar dari tempat itu, janganlah kita keluar dari kampung itu. Kita berdiam di sana. Dan andai kata kita mendengar ta'un di suatu negeri atau kampung atau desa, maka janganlah kita memasuki wilayah atau kampung itu tersebut. Itu yang kedua ikhtiar yang harus kita lakukan di dalam menghadapi wabah COVID-19 atau virus corona yang sedang melanda dunia kita ini, yang sedang melanda negeri kita ini, yang sangat mengkhawatirkan kita ini. Maka yang ketiga yang ikhtiar yang harus kita lakukan adalah kita jaga kebersihan kita. Kita jaga kebersihan tempat tinggal kita. Kita jaga kebersihan rumah kita. Kita jaga kebersihan lingkungan kita. Karena sesungguhnya virus-virus, tempat-tempat yang kotor, yang lembab, yang tidak terjaga kebersihannya, itu semua adalah karena sarang atau wabah dari sebuah penyakit. Maka untuk itu, mari sama-sama kita jaga kebersihan, jaga lingkungan, bersihkan lingkungan, bersihkan tempat tinggal kita. Kemudian jaga kebersihan diri dengan membudayakan hidup sehat. Selalu bersihkan diri, selalu cuci tangan habis melaksanakan atau mengerjakan sesuatu. Karena dengan mencuci tangan dengan pakai sabun, sesungguhnya adalah upaya untuk menjaga kebersihan kita. Sehingga kata Allah dalam firman-Nya, yuhibbuna
tawwabin wa yuhibbuna mutatahhirin. Maka jauh-jauh hari dalam syariat kita telah mensyariatkan bagaimana pentingnya menjaga kebersihan, sehingga bagi orang kita yang sholat sekurang-kurangnya 5 waktu, kita terjaga kebersihan kita, karena akan setiap sholat akan kita bersihkan bagian-bagian tubuh kita yang sangat rugan, yang sangat fundamental. Maka untuk itu jaga kebersihan, jaga lingkungan, jaga bersih dengan cara selalu berwudu, dengan cara selalu menjaga kebersihan. Itu yang ketiga. Maka yang keempat, ikhtiar kita menghadapi wabah corona ini adalah mari kita dengar dan perhatikan dan kita laksanakan himbauan pemerintah kita dengan cara mengurangi aktivitas keluar rumah, dengan cara mengurangi aktivitas-aktivitas yang banyak keramaian, dengan cara diam di rumah dan tidak keluar rumah terkecuali untuk kepentingan yang sangat mendesak sekali. Maka yang kelima, ikhtiar kita adalah kita berharap, kata Allah dalam firman-Nya, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Yakinlah di balik semua musibah kesulitan kita ini, sulit ekonomi, sulit beraktivitas, maka janji Allah adalah inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di balik kesulitan itu ada kemudahan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka akhir kala mudah-mudahan kita semua, baik yang di bumi persada ini maupun di mana saja berada, maka mudah-mudahan Allah angkat wabah ini dengan secepat-cepatnya. Karena berhubung kita akan memasuki bulan suci Ramadan, maka mudah-mudahan kita akan menjalani Ramadan tanpa adanya virus corona ini. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.